Kita sejalan jika melawan kaum NKRI, tapi urusannya menjadi lain kalau sudah berani menyenggol ulama kami. Kok bisa-bisanya ente menghina Ning Imas? Apa ente nggak tahu beliau ini adalah salah satu Ning yang sangat disegani? Perhiasan, perempuan itu menyukai perhiasan, hal-hal yang indah, karena dia sendiri perhiasan dan dia juga menyukai perhiasan. Di surga nanti perempuan diiming-imingi, diberikan perhiasan yang luar biasa dan tidak bisa ditasawurkan keindahannya di dunia ini, hanya bisa diketahui nanti di surga. Nah, kenapa kok sampai menghina Ning Imas? Masalahmu opo Mas Eko sampai menghina Ning Imas? Anda tidak tahu siapa yang Anda kritik? Maka Anda akan menerima konsekuensi. Bagi pecinta NKRI dan bagi bangsa Indonesia yang mendukung perjuangan melawan paham sesat kaum anti NKRI, nama Eko Kuntadi tentu bukan nama yang asing bagi kita selama ini. Garis perjuangannya memang ada persamaan dengan warga Nahdien yang menentang Bani Kadrun. Kaum anti NKRI terus menyebarkan paham sesatnya dengan cara menunggangi agama sebagai kendaraan untuk mencapai ambisi berkuasanya. Perbedaannya, jika warga Nahdien berjuang melawan Bani Kadrun adalah sebagai bentuk perlawanan untuk membentengi negara dari kaum perusak Bani Kadrun, Eko Kuntadi perjuangannya lebih terlihat demi sebuah kepentingan politik yang tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung, Refli Harun, dan manusia-manusia lain sejenisnya. Bentuk perjuangan yang sama namun dengan tujuan yang berbeda antara warga Nahdien dengan Eko Kuntadi CS itulah yang kerap kali dinarasikan oleh Bani Kadrun selama ini, bahwa NU telah dimanfaatkan dan disusupi oleh orang-orang tersebut. Tapi biarlah mereka berkata apa. Selama bentuk perjuangannya sama melawan paham sesat Bani Kadrun kaum anti NKRI, kita sebagai warga Nahdien pun tidak masalah jika harus berjalan berdampingan. Namun jika mereka sudah berani menyenggol para ulama kami, tentu kita tidak akan segan-segan menjadi kubu yang saling berseberangan. Unggahan Eko Kuntadi di Twitter berupa video Ning Imas Fatimahtus Zahra yang dibubuhi kapsin dengan nada menghina, tentu telah memancing kemarahan kita semua. Eko telah jelas menghina seorang Ning dari keluarga dalam pesantren Lirboyo Kediri, salah satu pesantren besar yang menjadi rujukan warga Nahdien untuk menjadi santri. Sontak unggahan Eko Kuntadi yang menghina Ning Imas itu pun mendapatkan reaksi besar dari warga Nahdien yang terpancing amarahnya akibat tindakannya yang bodoh tersebut. Tokoh-tokoh besar dari kalangan NU seperti Gus Nadir Syah, bahkan suami Ning Imas sendiri Gus Rifkil Muslim pun menanggapi serius unggahan Eko Kuntadi. Tak hanya perorangan, NU Online yang merupakan media resmi Nahdlatul Ulama pun turut merespon dengan menurunkan sebuah artikel berjudul "Pegiat Medsos Eko Kuntadi hina Ning Imas Lirboyo" di Twitter. Seperti dikutip dari laman NU Online, hingga artikel tersebut tayang, Eko Kuntadi sendiri pun belum memberi tanggapan. Ketua loyalis Ganjar Pranowo atau Ganjaris itu sepertinya sangat berhati-hati dan kemungkinan masih menimbang-nimbang apa langkah yang harus dia lakukan nantinya supaya tidak semakin memantik emosi warga Nahdien yang sudah terpancing amarahnya. Ente itu kadang-kadang, ya kadang-kadang benih, kadang-kadang nggak benih gitu. Oke Mas Eko, mohon maaf lah. Sampaikan secara langsung kalau perlu sowan ke Ning Imas, ke Gus Rifkil Muslim. Anda tidak tahu siapa yang Anda kritik, maka Anda akan menerima konsekuensinya. Eko Kuntadi memang sudah sangat keterlaluan dan sudah berani bermain api dengan warga Nahdien. Dia sudah sangat kebablasan dengan mengomentari sebuah potongan video dari akun TikTok NU Online dengan kalimat "jadi bidadari itu bukan perempuan". Memang bukan itu masalahnya. Yang menjadi masalah adalah ketika dia mengunggah potongan video tersebut, yang dalam video itu terdapat tulisan "tolol tingkat kadal, hidup kok cuma mimpi selangkangan". Secara substansi tidak ada yang salah dengan yang disampaikan oleh Ning Imas. Perkara kemudian apakah itu sesuai dengan nilai hidup yang dipegang Eko, maka itu adalah urusan pribadinya. Kalau memang yang mau dikomentari adalah isi dari pernyataan, seharusnya bisa memakai video yang gak ada tulisan "tolol tingkat kadal" dan sebagainya. Kita memang sejalan dalam memerangi paham radikal Bani Kadrun kaum anti NKRI. Tapi kalau kalian sudah merendahkan martabat ulama kami, tentu kami semua tidak akan berdiam diri. Jangan pernah lupakan sejarah kami. NU di bawah kepemimpinan Mbah Wahab Casbullah pernah satu gerbong bersama PKI demi melawan golongan Islam kanan yang mau menghancurkan NKRI. Tapi ketika PKI sudah berani menyentuh ulama kami, kamilah yang terdepan menghabisi PKI itu sendiri. Tahukah kalian istilah raja-raja kecil di Nusantara? Beliaulah para ulama pemangku pondok pesantren yang sangat dimuliakan oleh para jamaahnya.
berani menyentuh sang raja, maka nyawa pun akan dikorbankan demi membela kehormatannya. Aksi mahasiswa semakin brutal hingga berani hadang mobil Wakil Presiden Maruf Amin. Gus Baha sebut demo seperti itu haram dalam Islam. Di Palembang itu kemudian terjadi kemarin itu mahasiswa mencoba menghadang mobil rombongan dari Wakil Presiden Maruf Amin. Viral di media sosial video yang menunjukkan mobil dinas Wakil Presiden Maruf Amin sempat dihadang para pendemo yang menolak kenaikan harga BBM saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Simpang 4 Rumah Sakit Caritas Palembang. Karena melihat perkembangan situasi yang makin mendidih, makin sehat. Jadi makin mendidih, politik kita makin sehat. Di Quran itu ada ayat walau la dafuwahinna sab'atuhum bi ba'dil fasadatil ard. Jadi kekuatan manapun itu harus dikontrol. Tentu kontrol itu macam-macam. Tapi tentu saya ulang lagi, jangan anarkis, jangan melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Nah, kalau demo yang diharamkan sebagian fatwanya ulama, tentu yang maknanya yang anarkis. Kalau yang dihalalkan tentu maknanya yang tertib. Itu biasa dalam hukum fikih. Mahasiswa dan para buruh di berbagai daerah memang tengah sibuk-sibuknya menggelar aksi demo di mana-mana. Hal tersebut memang wajar-wajar saja dan kita pun bisa memahaminya. Karena kita memahami fungsi dan tujuan demo adalah untuk menyampaikan aspirasi, seperti ketidaksetujuan perihal kenaikan BBM saat ini, dengan harapan pemerintah bisa memberikan solusi terbaik perihal kenaikan harga BBM tersebut. Tetapi yang menjadi problem di sini adalah ketika aksi demo sudah keluar dari fungsi dan tujuannya, yaitu melakukan tindakan-tindakan anarkis melayaknya bertindak sebagai preman jalanan, merusak fasilitas publik, dan melakukan aksi-aksi yang berujung konflik. Maka segala tindakan yang demikian itu sejatinya tidak akan menguntungkan bagi rakyat kita, tapi justru akan menimbulkan konflik baru yang berujung pada perpecahan sama anak bangsa. Bayangkan saja, seandainya aksi brutal mahasiswa kemarin berhasil menghadang mobil Wakil Presiden Maruf Amin, dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menimpa ulama NU tersebut, maka berapa juta warga Nahdliyin yang akan terpancing amarahnya melihat ulama yang sangat dihormatinya itu menjadi korban kebrutalan mahasiswa yang katanya merupakan manusia berpendidikan karena berstatus sebagai kaum terpelajar. Aksi brutal yang dilakukan dalam demonstrasi tentu sangat tidak memberikan manfaat apapun. Dan justru hal tersebut hanya akan menguntungkan bagi kelompok radikal yang memang menginginkan negeri ini hancur akibat kebrutalan. Sebab kelompok radikal sejak dulu memang menginginkan bangsa ini penuh dengan konflik dan kekacauan. Kelompok radikal sangat menginginkan Indonesia ini chaos, karena hanya dengan cara inilah mereka akan dengan mudah menghancurkan bangsa kita dan akhirnya bisa menjajah kita selama-lamanya. Sekali lagi, praktik anarkisme dalam sebuah aksi demo hanya akan menguntungkan kelompok radikal saja. Sebab momentum ini akan selalu dimanfaatkan oleh kelompok mereka agar masyarakat menjadi benci terhadap pemerintah. Dan kelompok mereka akan mulai pasang wajah untuk memprovokasi masyarakat agar bisa bergabung dalam misinya. Seperti menawarkan negara Islam atau negara khilafah dengan iming-iming janji palsu seperti gratisnya BBM dan segala macam janji manis yang sudah pasti palsu belaka. Maka sebagai mahasiswa yang katanya manusia-manusia berpendidikan, tidakkah kalian bisa menjauhi aksi anarkisme dalam menyampaikan pendapat? Tidakkah bisa kalian sampaikan aspirasi dengan cara yang santun dan beradab? Demonstrasi itu kan makna pokoknya itu kan apa? Memperlihatkan. Makanya demonstrasi kekuatan maknanya ya show ya, memperlihatkan satu apa? Kekuatan. Sehingga kalau dalam Islam itu ya fleksibel, asal itu tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, tidak mudarat bagi kelompok lain tentu boleh. Karena melihat perkembangan situasi yang makin mendidih, makin sehat. Jadi makin mendidih, politik kita makin sehat. Nah, kalau demo yang diharamkan sebagian fatwanya ulama, tentu yang maknanya yang anarkis. Kalau yang dihalalkan tentu maknanya yang tertib. Itu biasa dalam hukum fikih. Berbuat kerusakan dengan cara merusak dan menghancurkan fasilitas publik adalah jelas merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Dalam setiap aksi demo, generasi micin sekarang bisa merasa sangat puas setelah membuat kerusakan sebagai bentuk protes, membakar ban di jalanan, berbondong-bondong merobohkan tembok sebagai fasilitas publik. Semua itu mereka anggap sebagai jalan keluar yang patut dilakukan oleh mereka. Dengan bangganya bertindak anarkisme dan merusak fasilitas umum, semua emosi dan egoisme yang terpendam seakan terbayarkan dengan perbuatan-perbuatan mereka yang sangat tercela dan sangat jauh dari fungsi dan tujuan demonstrasi itu sendiri.
merusak segala sesuatu dengan mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana yang kalian suarakan? Mayoritas rakyat Indonesia adalah rakyat yang cinta damai dan sama sekali tidak menginginkan kehancuran di negeri mereka. Tindakan kalian lebih pantas mewakili gerombolan perusak Bani Kadrun kaum anti NKRI yang memang dari dulu menginginkan kehancuran negeri ini.